Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya. Untuk judul baru, bisa cek juga di playlist channel ini. Bab 147, Hal-hal Gila, 2. Yun Feng mengangguk. Saat keluarga Yun berkembang, mereka pasti memiliki momentum yang lebih kuat dari yang lain. Jika anggota keluarga Yun masing-masing memiliki binatang ajaib sebagai tunggangannya. Betapa mulianya itu. Yun Feng tidak tahu bahwa bahkan keluarga kerajaan Karan hanya memiliki beberapa tunggangan binatang ajaib dan mereka bahkan menghabiskan banyak usaha dan uang untuk itu. Jika anggota keluarga Yun benar-benar memiliki masing-masing, keluarga kerajaan Karan mungkin akan cemburu juga. Dia mengembalikan teknik penjinakan binatang. Dia tidak membutuhkan ini sekarang. Setelah duduk lebih lama, dia merasa bahwa Little Fire sangat dekat dengannya. Yun Feng berdiri dengan puas dan menjentikkan rumput di tubuhnya. Tiba-tiba, dia menemukan bahwa ada beberapa aura lain, selain dari api kecil. Api kecil, apakah kamu telah diikuti? Pikiran Yun Feng dan Little Fire terhubung, jadi dia segera menghubunginya. Beberapa manusia sialan itu terus mengejarku di sepanjang jalan. Guru, Anda memberi saya hanya setengah hari. Bagaimana saya punya waktu untuk berurusan dengan mereka? Aku hanya tidak percaya mereka mengikutiku sampai ke sini. Little Fire berkata dengan nada kesal dengan nada tidak sabar. Jika bukan karena perintah Yun Feng, itu akan berurusan dengan orang-orang ini terlebih dahulu. Yun Feng tersenyum. Tidak apa-apa. Anda tidak perlu memikirkan orang-orang itu. Petik 2. Little Fire mengeluarkan suara, dan semakin cepat. Setelah beberapa saat, Yun Feng melihat seberkas cahaya merah gelap berkedip ke arahnya. Api kecil hanya mengeluarkan suara lembut ketika tubuhnya menyentuh tanah dan tubuhnya yang kokoh melompat dengan lembut, bergegas menuju Yun Feng. Gadis kecil, lari. Sebuah teriakan keras terdengar, diikuti oleh gelombang energi pertempuran yang kuat. Api kecil kesal. Itu mengayunkan ekornya dengan keras dan memecah gelombang energi pertempuran yang mengalir ke arahnya. Tubuhnya sudah berdiri di depan Yun Feng tanpa ragu-ragu. Yun Feng menyipitkan matanya dan melihat 3 orang berlari cepat dari dekat. 2 dari mereka adalah prajurit level 6. Sepertinya mereka melakukan serangan saat itu untuk melindunginya. Desis, desir, desir. 3 sosok segera muncul, 2 pria dan 1 wanita. Mereka tampak seperti berusia 20-an dan mereka memandang Yun Feng dengan ekspresi berbeda. Kedua pemuda itu tampak gugup saat melihat api kecil berdiri di depan Yun Feng. Gadis kecil, jangan bergerak. Kami akan merawat hewan ini. Yun Feng tidak bergerak. Dia mengangkat alisnya sedikit dan melihat mereka bertiga saat dia tetap tenang. Wanita itu melirik Yun Feng dengan tidak sabar. Apa yang kamu lakukan? Tangkap serigala awan api ini. Tapi jika kita bergerak, gadis kecil itu. Kamu mau mati. Gadis kecil itu datang ke sini untuk menggali kuburnya sendiri. Itu bukan urusan kita. Saya ingin serigala awan api itu. Saya ingin itu menjadi tunggangan saya. Petik 2. Api kecil tiba-tiba meraung. Apa yang dikatakan wanita itu sangat mempermalukannya dan melucuti martabatnya. Mengaum, gelombang panas dengan titik-titik api melesat ke 3 orang dengan kecepatan tinggi. Kedua pria itu menggunakan energi bertarung mereka untuk segera membentuk perisai, nyaris tidak menahan serangan api kecil. Ketika gelombang panas berlalu, mereka bertiga kehabisan napas. Apa yang kamu tunggu? Tangkap! Wanita itu sepertinya sangat marah. Dia menunjuk api kecil dan berteriak dengan kemarahan di wajahnya. Cakar api kecil menembus jauh ke dalam tanah dan sudah menunjukkan gigi tajam di mulutnya. Hanya saja Yun Feng tidak memerintahkannya untuk bergerak, atau itu akan langsung merobek tenggorokan wanita itu berkeping-keping. Yun Feng menatap mereka dengan dingin di matanya. Jika dia benar-benar seorang gadis kecil yang secara tidak sengaja datang ke sini, dia mungkin akan langsung mati. Wanita ini sama sekali tidak menganggap serius kehidupan orang. Dia hanya peduli dengan keinginannya sendiri. Orang seperti itu, seperti sampah, yang menjijikkan untuk dilihat. Saya menginginkan itu juga. Ketika wanita itu melihat sesuatu, matanya menjadi cerah. Dia menatap bakso di bahu Yun Feng dengan kuat. Tatapan serakah itu membuat bulu meatball berdiri dan menggeram pada wanita itu sambil menggertakkan giginya. 2 binatang ajaib di sebelah Yun Feng agak kesal dan kedua pria itu juga tidak tahu bagaimana harus bereaksi setelah mendengar itu. Binatang ajaib itu rupanya milik gadis kecil itu. Bagaimana cara mereka mengambilnya? Anak,
Aku menyelamatkanmu sekali. Berikan benda kecil itu di pundakmu kepadaku. Gadis itu berkata dengan arogan dan tidak menyadari betapa patuhnya api kecil di depan Yun Feng. Jika Yun Feng benar-benar orang normal, bagaimana dia masih bisa berdiri di sana dan berbicara sekarang? Beberapa orang di sini mungkin akan berada di perut Little Fire. Menyelamatkanku sekali. Kapan Anda melihat bahwa saya membutuhkan bantuan Anda? Yun Feng tersenyum dingin dengan sedikit rasa jijik di wajah kecilnya. Dia membutuhkan wanita ini untuk menyelamatkannya. Merekalah yang seharusnya meminta bantuan. Apakah kamu tahu siapa aku? Beraninya kau berbicara padaku seperti itu. Wajah wanita itu menjadi dingin dan tatapannya juga menjadi ganas secara bertahap ketika dia melihat Yun Feng. Kamu siapa? Katakan padaku. Yun Feng berdiri di sana dengan tampilan santai. Api kecil menatap orang-orang ini di depannya dengan matanya yang tajam. Itu hanya menunggu perintah Yun Feng untuk mencabik-cabik ketiga orang ini. Aku putri dari penguasa kota Ge Yuan. Nak, jangan paksa aku untuk bersikap kasar padamu. Yun Feng langsung menguap. Keganasan di wajah wanita itu membeku karena malu, sementara wajah dua pria lainnya juga sedikit berkedut. Yun Feng menepuk kepala Little Fire dengan santai. Ayo pergi. Betapa membosankan. Api kecil mengerang kesal, itu melirik mereka bertiga dengan enggan dengan mata ganasnya dan itu mengikuti di belakang Yun Feng. Tiga orang tidak bisa membantu tetapi merasa tercengang. Apa yang salah dengan serigala awan api itu? Apa hubungannya dengan gadis kecil itu? Itu mengikutinya dengan patuh begitu saja. Berhenti. Wanita itu berteriak ketika dua pria di sebelahnya juga bereaksi. Mereka berdua kemudian berlari melewati wanita itu dan mengejar mereka, berhenti di depan Yun Feng. Apakah ada yang lain? Yun Feng bertanya dengan malas. Dia juga agak kesal. Wanita itu menatap Yun Feng dengan tegas dan melirik ke tangannya, seperti dua pria lainnya. Ketika wanita itu melihat tangan kosong Yun Feng, dia tampak lega. Nak, aku tidak percaya anak kecil sepertimu bisa menjadi pelatih binatang buas. Saya akan menawarkan harga yang memuaskan. Saya ingin dua ini. Petik 2. Api kecil dan bakso segera tampak seperti mereka tidak bisa mentolerirnya setelah mereka mendengar apa yang dia katakan. Udara di sekitar Little Fire tiba-tiba naik ke suhu yang hampir terdistorsi, menunjukkan betapa marahnya saat ini. Yun Feng membelai kepala Little Fire dan meremas telinganya. Suhu di sekitar Little Fire perlahan turun, tetapi itu benar-benar marah. Persetan, wanita ini ingin aku menjadi tunggangannya. Anda ingin binatang ajaib bermutasi menjadi tunggangan Anda. Apakah Anda pikir Anda dewa? Bab 148, Hal-hal gila 3. Yun Feng tidak berbicara dan wanita itu agak tidak sabar. Anda pasti akan puas dengan harga yang saya tawarkan. Bukankah kamu menjinakkan binatang ajaib hanya untuk uang? Kenapa kamu bertingkah seperti kamu di atas orang lain? Petik 2. Yun Feng tersenyum. Untuk uang, dia bisa dianggap lebih kaya daripada keluarga kerajaan Karan sekarang, tetapi seorang wanita ingin memberikan amal padanya dan bahkan bersikeras meskipun dia tidak menginginkannya. Sangat menarik. Yun Feng langsung berjalan melewati mereka bertiga dan berpura-pura tidak melihat mereka sama sekali. Hanya ada satu kata yang bisa menggambarkan perasaannya ketika dia berbicara dengan orang-orang bodoh ini, kelelahan. Nak, apakah kamu memaksaku untuk membunuhmu? Wanita itu berteriak dengan dingin, sementara dua pria di sebelahnya juga mengirimkan energi bertarung mereka. Sebagai pelayannya, mereka juga tidak punya pilihan lain. Yun Feng perlahan berbalik ketika dia merasakan gelombang energi pertempuran dari dua prajurit level 6. Dia melihat ekspresi puas di wajah wanita itu. Wanita itu mungkin mengira dia takut. Gadis kecil, apakah kamu pikir kamu benar-benar mengesankan hanya karena kamu menjinakkan binatang ajaib ini? Apakah Anda pikir Anda seorang pemanggil? Binatang ajaib yang dijinakkan hanyalah seekor kucing yang tidak memiliki kekuatan apapun. Beraninya kau main-main denganku. Jika Anda telah menyadari kebenaran, buat kesepakatan dengan saya dengan patuh. Jika Anda bersikeras menolak saya bisa mencurinya dari Anda. Jangan salahkan aku atas apapun yang terjadi padamu saat itu. Wanita itu mengatakan ini dengan keras. Dia pikir Yun Feng akan bisa membaca ruangan, tapi Yun Feng masih terlihat sama dan langsung mengabaikannya, berjalan melewatinya lagi. Wanita itu menjadi marah karena dipermalukan dan dia berteriak dengan keras, bunuh dia. Kedua prajurit itu membeku sesaat,
lalu segera bergegas maju dan menebas Yun Feng. Sebelum mereka berdua bisa menyerang Yun Feng dari dekat, raungan marah bergema di sekitar area ini. Aum, jangan berani-beraninya menyakiti tuanku. Api kecil membuka mulutnya dengan tiba-tiba saat api merah gelap menyembur keluar tiba-tiba. Kedua prajurit itu ketakutan. Api merah tua menyambar mereka seperti kilat dan membakar mereka dengan cepat di sepanjang permukaan tubuh mereka. Ark! Suara teriakan keras dari kedua prajurit itu bergema di langit. Wanita itu sudah menjadi pucat ketika dia melihat pemandangan ini dan dia duduk di tanah saat dia gemetar. Yun Feng maju selangkah dan membelai kepala Little Fire dengan tangan kecilnya untuk mengatakan bahwa itu bisa tenang. Dia memutar tangan kecilnya saat elemen air dingin berwarna biru muncul di udara, memadamkan api merah tua di tubuh kedua prajurit itu. Kedua pria itu, yang sudah setengah terbakar, jatuh ke tanah pada napas terakhir mereka, mengerang pelan. Wanita itu menyaksikan Yun Feng datang saat dia bersandar ke belakang dengan tangan dan kakinya yang berantakan dan menatap Yun Feng dengan ketakutan di matanya yang besar. Kamu. Setelah mengatakan ini berkali-kali, dia masih tidak bisa mengucapkan kata kedua. Pada saat ini, dia benar-benar ingin menggigit lidahnya berkeping-keping. Bukankah binatang ajaib yang dijinakkan oleh pelatih binatang akan kehilangan semua kekuatan aslinya? Apa yang salah dengan yang satu ini? Mungkin itu tidak dijinakkan. Bagaimana itu akan tetap di sebelahnya dengan patuh jika tidak dijinakkan? Wanita itu sama sekali tidak tahu apa yang sedang terjadi. Dia hanya terus bergerak mundur dan mundur lagi. Dia benar-benar berhenti ketika dia mencapai akar pohon dan tidak bisa mundur lagi. Yun Feng menatap wanita itu, wajahnya yang pucat dan ketakutan di matanya dengan merendahkan. Ada rasa jijik di benaknya dan dia perlahan melambaikan tangannya yang cantik. Mengapa? Apakah Anda punya pertanyaan? Wanita itu mengangguk tanpa sadar. Saat ini, dia hanya bisa mengekspresikan dirinya dengan gerakan, seperti bayi yang baru lahir. Yun Feng melebarkan sudut mulutnya dan memberikan senyum yang sangat dingin. Mata hitamnya seperti danau tanpa dasar, yang membuat orang merasakan hawa dingin yang menembus tulang mereka ketika mereka melihat mata itu. Siapa yang memberitahumu bahwa seorang summoner harus memakai cincin kontrak? Apa yang dikatakan Yun Feng membuat pupil wanita itu tiba-tiba menyusut. Seorang pemanggil, dia adalah seorang pemanggil. Tidak. Bibir wanita itu bergetar dan dia tidak bisa mengucapkan satu kalimat pun. Yun Feng mengangkat sudut mulutnya dan mengabaikan wanita itu saat dia menepuk kepala Little Fire dengan tangan kecilnya. Dia tidak pergi jauh sebelum dia tiba-tiba melihat ke belakang dan memasang senyum nakal di wajahnya. Aku hanya bercanda sekarang. Wajah wanita itu langsung memucat dan tidak ada warna darah sama sekali. Tubuhnya lumpuh total di sana dan dia hanya bisa melihat Yun Feng pergi perlahan, ditemani serigala raksasa, sampai dia tidak bisa melihat Yun Feng lagi. Tuan, mengapa Anda tidak membiarkan saya membunuh mereka? Api kecil mengikuti Yun Feng di belakang dan mengeluh sepanjang jalan dengan ketidakpuasan. Kali ini, Yun Feng tidak memasukkan api kecil kembali kering dan sangat senang, tapi masih sedikit kesal dalam pikirannya ketika memikirkan orang-orang itu saat itu. Yun Feng tersenyum sambil meremas telinga Little Fire. Membunuh mereka. Kotorkan tanganmu. Bakso membuat beberapa suara di bahu Yun Feng dan sepertinya setuju dengannya. Little Fire melirik Bakso dan menggertakkan giginya dengan ketidakpuasan, seolah-olah berkata kepada Bakso, jika kamu membuat suara lagi, aku akan memakanmu dengan satu gigitan. Satu manusia dan dua binatang ajaib berjalan di depan perlahan, secara bertahap memasuki area yang terletak di utara Geiyuan, sementara badai yang sangat mengamuk dimulai di Geiyuan. Apakah kamu serius? Di rumah Tuan Kota Geiyuan, teriakan yang menggetarkan bumi datang. Tuan Kota memandangi putrinya yang berantakan di depannya, yang baru saja pulang, dengan wajah cemberut. Berita yang dia bawa kembali benar-benar mengubah ekspresi penguasa kota Geiyuan. Seorang pemanggil muncul di Kekaisaran Karan. Saat Tuan Kota Geiyuan memikirkan hal ini, tangannya tidak bisa menahan gemetar. Dia mulai mengitari ruangan, sementara putrinya berdiri diam di sana, kehilangan arogansi yang biasanya dia miliki sepenuhnya. Tuan Kota Geiyuan mulai berpikir cepat dalam pikirannya. Apa yang harus mereka lakukan? Haruskah mereka melaporkan ini ke keluarga kerajaan Karan? Tidak, pasti tidak.
Jika pemanggil ini benar-benar muncul di Ge Yuan dan mereka membiarkannya pergi, keluarga kerajaan Karan akan memusnahkan keluarganya sepenuhnya karena marah. Keluarga kerajaan Karan telah menantikan untuk menemukan pemanggil selama bertahun-tahun. Seperti orang tua tidak subur yang mendambakan seorang anak, mereka menginginkan summoner seperti orang gila. Jika terjadi kesalahan, keluarga kerajaan Karan tanpa ampun akan membakarnya menjadi abu dengan kemarahan mereka. Apakah kamu satu-satunya yang tahu tentang ini? Tuan kota menyipitkan matanya dan menatap putrinya. Wanita itu mengangguk tanpa mengatakan sepatah kata pun. Mungkin dia masih belum menenangkan diri dari keterkejutan yang dia derita sampai sekarang. Tuan kota mengusap dagunya dan mondar-mandir di ruangan itu lebih dari beberapa ratus kali. Dia kemudian akhirnya berdiri diam saat matanya berkilauan. Kita tidak bisa membiarkan orang lain tahu tentang ini, sampai kita menemukan pemanggil itu. Bab 149, Hal-hal Gila, 4. Yun Feng pergi jauh-jauh ke depan. Setelah berjalan melalui hutan, dia melihat celah raksasa tanpa dasar dan beberapa energi panas datang dari sisi vertikal celah. Yun Feng berjalan mendekat dan berdiri di tepi celah, merasakan gelombang panas yang datang tepat ke arahnya. Tempat apa ini? Nak, ini retakan besar, jalan kematian. Suara leluhur terdengar. Yun Feng melihat celah lebar tanpa dasar di depannya ini. Tanah di sekitarnya tandus bahkan tanpa sehelai rumput pun. Nana, tubuh bakso bergetar dan tiba-tiba terbalik dari bahu Yun Feng. Yun Feng hanya melihat tubuh bakso berubah menjadi garis hitam, berlari lurus ke bawah celah dengan cepat. Bakso, kembalilah. Kekuatan mental Yun Feng segera membentuk cambuk panjang yang berguling ke tubuh kecil bakso, tapi bakso sangat cepat. Kekuatan mental Yun Feng melewatkannya. Tubuh gemuk itu langsung menghilang di celah, seolah-olah ditelan oleh mulut yang terbuka. Brengsek, elemen air biru dengan cepat menyelimuti tubuh Yun Feng saat dia juga bergegas ke celah. Nak, apa yang kamu lakukan? Nenek moyang tidak bisa membantu tetapi berteriak kaget. Yun Feng terkekeh dan melihat celah di depannya dengan mata hitamnya. Gelombang panas dan suhu tinggi yang mengenai wajahnya perlahan-lahan dinetralisir oleh elemen air. Apa yang saya lakukan? Tentu saja, sesuatu yang gila. Saat dia berbicara, tubuh biru mudanya melompat ke dalam dengan ganas, sementara api kecil mengikutinya di belakang. Itu mendongak dan meraung penuh semangat, saat tubuh merah gelapnya melompat ke dalam tanpa ragu-ragu. Sungguh suatu hal yang sangat luar biasa memiliki seorang guru seperti itu. Nak, bagaimana perasaanmu sekarang? Gelombang panas yang mengepul berguling-guling di sekitar Yun Feng. Sejak dia pergi ke Great Crack, dia merasa seperti memasuki dunia uap murni. Jika bukan karena elemen air yang melindunginya, tubuhnya mungkin akan menguap dalam sekejap. Aku baik-baik saja, hanya sedikit tercekik, Yun Feng menjawab dengan susah payah dan terus bergerak maju. Dunia berkabut ada di depan matanya. Uap panas bergulung dan meraung di sekelilingnya. Retakan ini memang crack of death. Jika seseorang jatuh, akan aneh jika orang itu tidak dikukus sampai mati. Api kecil, apakah kamu baik-baik saja? Yun Feng membalikkan tubuhnya ke samping dan bertanya. Little Fire mengikuti Yun Feng dari dekat dan menggeram kegirangan. Saya baik-baik saja, guru. Ada banyak energi api di sini. Saya sangat santai. Apa yang dikatakan Little Fire membuat Yun Feng sedikit mengendurkan alisnya. Dia khawatir tentang api kecil karena elemen air tidak dapat menyelimutinya. Dia tidak pernah berpikir bahwa suhu yang sangat tinggi di sini akan membuat api kecil merasa sangat nyaman. Binatang ajaib yang bermutasi memang berbeda. Bagus. Kemana tepatnya Meatball pergi? Yun Feng pergi jauh lebih dalam dan hanya merasa seperti celah ini begitu dalam sehingga tidak ada akhirnya. Selain itu, suhu naik lebih tinggi dan lebih tinggi. Elemen air di sekelilingnya juga mengeluarkan serangkaian suara saat lapisan biru muda baru menutupi tubuh Yun Feng. Untungnya, kekuatan mental Yun Feng cukup kuat. Jika tidak, dia tidak akan bisa melarikan diri dari dikukus sampai ke titik di mana hanya tulangnya yang tersisa, ketika dia semakin dalam. Apakah bakso akan dimasak? Api kecil bersorak. Yun Feng segera mengetuk kepalanya. Little Fire merintih sedih dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Yun Feng mencari di kabut dengan saksama. Tubuh bakso sangat kecil dan kecepatan geraknya sangat tinggi. Bagaimana dia bisa menemukannya? Selain itu, bakso tidak memiliki hubungan khusus dengan Yun Feng, tidak seperti api kecil. Sebagai binatang ajaib yang dikontrak Yun Feng,
pikiran api kecil terhubung dengan pikiran Yun Feng. Dalam situasi seperti sekarang, menemukan bakso sama sulitnya dengan mencari jarum di tumpukan jerami. Api kecil, cari di sisi itu. Saya akan mengambil sisi ini, kata Yun Feng. Meskipun api kecil tidak terlalu menyukai bakso, itu tidak akan melanggar perintah Yun Feng. Itu mengangguk saat tubuh merah gelapnya melesat ke satu sisi dengan cepat. Panah air, Yun Feng berteriak dengan suara yang dalam. Elemen air biru di tangannya dengan cepat membentuk panah dan melesat ke depan dengan tiba-tiba dari telapak tangannya. Ada riak biru cerah yang mengalir di Water Arrow level 7. Itu melintas dengan cepat ke kabut putih di depan Yun Feng. Namun, kabut segera menelan panah air level 7 dalam sekejap, seperti binatang buas. Elemen air tidak bekerja, Yun Feng merenung dengan tenang dalam pikirannya. Elemen air di sekitar tubuhnya berbenturan dengan kabut putih, membuat beberapa suara magnetik, seperti binatang yang meraung kesakitan. Panah api. Yun Feng berteriak lagi saat elemen api merah muncul di telapak tangannya, membentuk panah raksasa. Suhu di sekitarnya sepertinya merasakan elemen api dan menjadi lebih aktif. Leluhur tiba-tiba berteriak pada saat ini, cabut elemen api. Yun Feng merasakan kenaikan suhu yang tiba-tiba di sekelilingnya dan elemen air yang menyelimuti tubuhnya sepertinya telah menguap dalam sekejap. Dia mengayunkan tangan kecilnya tiba-tiba saat elemen api merah segera menghilang dan suhu turun lagi, seperti binatang buas yang diam dengan patuh. Apa itu? Yun Feng merasakan momen yang luar biasa itu. Jika dia bergerak sedikit lebih lambat, dia mungkin akan berubah menjadi abu dalam 1 detik. Nak, suhu di sekitar sini seharusnya paling dekat dengan elemen api. Jika saya benar, asal mula Great Crack seharusnya menjadi sumber pelepasan elemen api. Apa yang ada di dalam yang bisa mengisi seluruh retakan dengan konsentrasi elemen api yang begitu tinggi? Sungguh tidak terbayangkan. Apa yang dikatakan leluhur membuat Yun Feng terlihat sedikit gugup. Retakan besar dipenuhi dengan kabut putih, yang kemungkinan besar merupakan akibat langsung dari kontak elemen api yang sangat padat dan air di udara. Kontak menjaga elemen air di udara dalam keadaan kabut putih dan pada suhu tinggi secara konstan. Makhluk apa yang menghuni jauh di dalam celah besar, dia benar-benar tidak tahu. Tidak heran Little Fire begitu nyaman di sini. Elemen api di tempat ini sangat kaya. Jika dia menyerang dengan sihir api, konsekuensinya tidak terbayangkan. Nak, elemen api di sini bukanlah elemen api biasa. Yang di sini menghabiskan energi bertarung. Bab 150, Pria Misterius, 1. Apa yang dikatakan leluhur membuat Yun Feng terlihat sangat dingin. Menghabiskan energi pertempuran. Apa jenis elemen api yang mendominasi itu? Bayangkan ketika seorang prajurit tingkat tinggi datang ke sini, apa konsekuensinya? Energi pertempuran di tubuhnya akan dilahap seperti orang gila dan dia akan langsung mati. Tidak heran tempat ini disebut Jalan Kematian. Untuk Kekaisaran Karan di mana 80% penduduknya adalah pejuang, apalagi yang bisa menjadi tempat ini jika bukan Jalan Kematian. Ketika penyihir elemen api datang ke sini, mereka akan langsung mengorbankan diri mereka sendiri segera setelah mereka memobilisasi elemen api. Selain itu, tanpa dukungan kekuatan mental yang kuat, penyihir mana dari elemen lain yang berani mempertaruhkan hidup mereka untuk datang ke sini. Jika bukan karena bakso langsung turun, bahkan Yun Feng tidak akan mempertaruhkan nyawanya dan melompat masuk. Bahkan jika elemen api tidak bekerja, saya tidak percaya bahwa tidak satu pun dari 5 elemen dapat menembus ini. Yun Feng mengencangkan wajah kecilnya saat elemen angin segera muncul di telapak tangannya. Namun, elemen angin juga menghilang dalam kabut putih seperti halnya elemen air. Berikutnya adalah elemen guntur ungu. Ini adalah pertama kalinya Yun Feng menggunakan elemen guntur. Saat dia akan menggunakannya, leluhur menghentikannya. Nak, elemen guntur dekat dengan elemen api. Jangan gunakan itu. Yun Feng menarik napas dalam-dalam. Jika keempat elemen ini tidak berfungsi, hanya ada satu elemen yang tersisa, elemen yang dikenal dengan kekuatan pertahanannya, elemen terkuat, elemen tanah. Palu bumi. Yun Feng berteriak tiba-tiba saat kekuatan elemen kuning muncul di udara di sekitarnya dan berkumpul secara bertahap di tangannya, akhirnya membentuk palu raksasa. Yun Feng memegang palu raksasa itu erat-erat dengan satu tangan dan mengayunkannya ke kabut putih di depannya dengan cepat dan ganas. Hancurkan! Mengikuti teriakan Yun Feng,
Earthhammer seperti seberkas cahaya kuning menyilaukan yang berkelap-kelip di dunia kabut putih yang menyengat, dan dunia yang hanya memiliki kabut putih ini terkoyak. Bekerja, Yun Feng menyaksikan kabut putih di depannya terkoyak. Hatinya terbakar dalam kegembiraan dan dia mengayunkan palu lebih keras dengan tangannya. Meskipun kabut putih hanya terbelah sesaat dan kembali lagi seperti penyembuhan lebih cepat, ini sudah cukup untuk Yun Feng. Bakso, di mana kamu? Jika kamu merasakan pikiranku, buatlah suara. Hanya berteriak, Yun Feng mengayunkan Earthhammer dan bergerak maju melalui kabut putih yang robek dengan susah payah, saat dia mencari bakso dengan kecemasan di matanya. Dia menginjak tanah bergelombang. Yun Feng tidak tahu kemana harus pergi sama sekali. Dia hanya berharap bisa menemukan tubuh kecil yang gemuk itu. Nana, suara nyaring dan jelas sepertinya memecahkan kebingungan. Mata Yun Feng segera cerah. Teriakan bakso seperti suar yang bersinar di langit malam, menunjukkan Yun Feng jalan yang jelas. Api kecil. Yun Feng berteriak dengan suara lembut, sementara api kecil juga langsung merasakan pikiran Yun Feng. Mereka berdua bergegas ke tempat suara bakso berasal, dari lokasi mereka sendiri. Yun Feng terus mengayunkan Earthhammer di tangannya seperti seorang pejuang yang bertarung dengan nyawanya di medan perang. Dia hanya punya satu pikiran saat ini. Ketika dia melihat bakso, dia harus memukul pantat kecilnya. Mengaum, sebuah raungan datang. Tuan, di sini. Suara api kecil terdengar. Yun Feng merasakan lokasi Little Fire dan segera bergerak dan berlari. Dia terus memotong jalannya. Kabut putih di depan mata Yun Feng tampak lebih tebal. Dunia yang benar-benar putih muncul di depannya dan dia tidak bisa melihat apapun. Tuan, naik ke punggungku. Kata api kecil. Yun Feng tidak ragu sama sekali. Dia melihat binatang raksasa kabur di kabut putih saat tubuhnya melompat ke punggung Little Fire. Tubuhnya yang anggun dan kokoh melompat tiba-tiba dalam kabut putih, seperti ikan mas merah yang melompat keluar dari air. Saat api kecil melompat, Yun Feng hanya merasakan panas yang menyengat di kedua sisi pipinya, diikuti oleh angin sepoi-sepoi yang sejuk. Ketika dia membuka matanya lagi, apa yang dia lihat adalah pemandangan yang sama sekali berbeda. Ini adalah, Yun Feng melihat gua di depannya dan sedikit melihat ke belakang. Pintu masuk gua masih diselimuti kabut putih yang begitu tebal hingga hampir mengembun menjadi padat. Namun, di dalam gua itu dingin, seolah-olah ada batas tak terlihat yang memisahkan tempat ini dari dunia luar. Di atas batu seukuran kepalan tangan di tengah gua, seluruh tubuh gemuk bakso menempel di atasnya. Ada kilatan keserakahan di mata hitamnya dan cakar kecilnya menempel pada batu ini dengan kuat, seolah-olah akan menelannya. Yun Feng tidak peduli tentang hal lain. Dia maju dan mengangkat tubuh bakso, mengguncangnya dengan keras. Kenapa kamu melarikan diri? Bakso sepertinya merasakan kemarahan Yun Feng. Ekornya dengan lembut menepuk punggung tangan Yun Feng beberapa kali, seolah itu menyenangkan hatinya. Namun, Yun Feng mengabaikannya sepenuhnya. Dia mengangkat tubuh bakso dengan tangannya dan memukul pantatnya yang gemuk dengan keras. Bakso tidak berteriak. Itu hanya melebarkan mata berairnya yang besar untuk mengeluh tentang perilaku kekerasan Yun Feng secara diam-diam. Faktanya, saat Yun Feng melihat bahwa bakso aman, semua amarahnya telah hilang. Tidak ada yang lebih baik daripada hal kecil ini baik-baik saja. Dia melemparkan tubuh bakso ke atas dengan lembut dan itu berputar dengan lincah di udara, langsung mendarat di atas batu tempat dia berbaring tadi. Matanya yang seperti anggur mengeluarkan cahaya yang semakin terang, seolah-olah sedang mengadakan pesta yang lesat. Mengetahui bahwa bakso baik-baik saja, Yun Feng juga mulai melihat sekeliling tempat itu dengan hati-hati. Gua ini tidak besar. Selain batu seukuran kepalan tangan, ada sebuah pohon, yang tampaknya tertutup api, berdiri di dekatnya. Cabang-cabang yang mencuat memiliki radian yang aneh. Itu seperti api yang menyala ketika Yun Feng melihatnya. Yun Feng berjalan beberapa langkah lebih dekat. Di gua yang dingin ini, pohon itu dikelilingi oleh suhu yang sangat panas. Meskipun panas hanya terdapat di permukaan pohon dan tidak mempengaruhi area lain, Yun Feng bisa merasakan betapa aktifnya elemen api di dalamnya. Itu sangat menakutkan. Sebuah pohon merah menyala telah terkubur di bawah tanah. Yun Feng menyadari bahwa elemen api di luar pasti berasal dari pohon ini. Leluhur, apa ini? Yun Feng tidak berani mendekati pohon dengan mudah dan hanya berdiri di sekitarnya, sementara api kecil berada di sebelah Yun Feng,
meneteskan air liur dengan mata hitamnya yang berkilauan, yang seterang bakso ketika melihat batu. Bab 151, Pria Misterius 2. Pohon asal esensi api. Nenek moyang akhirnya membuat kesimpulan setelah mengamati untuk waktu yang lama. Hanya ada satu pohon asal esensi api setiap 10.000 tahun. Tidak ada yang tahu persis di mana ia tumbuh. Elemen api dari pohon asal esensi api adalah yang paling tebal dan paling murni, dan merupakan harta langka untuk binatang sihir elemen api dan penyihir elemen api. Yun Feng melihat pohon asal esensi api. Elemen api yang dilepaskannya sudah membuat Yun Feng merasa sedikit ketakutan dan dia tidak berani mendekatinya dengan mudah. Jika seorang penyihir elemen api mentransfer energi elemen api ke dalam tubuhnya, berapa banyak manfaat yang akan diberikan padanya? Tuan, bisakah saya memakannya? Little Fire bertanya dengan santai. Yun Feng melihat ke samping sedikit dan melihat bahwa beberapa jenis cairan transparan menetes dari mulut Little Fire. Apakah itu? Air liur. Menurutmu pohon apa ini? Anda bisa memakannya kapanpun Anda mau. Yun Feng meremas telinga Little Fire saat Little Fire merengek pelan dan menekan kegembiraannya. Meskipun dia tahu tuannya benar, dia tetap tidak bisa menahan air liurnya. Nak, pohon ini bagus, tapi kamu tidak boleh serakah. Tampaknya pohon asal esensi api sudah berumur puluhan ribu tahun. Akarnya sudah melingkar dan terjalin ke dalam tanah. Lihatlah kabut putih di luar. Akarnya bahkan mungkin telah menyebar ke seluruh retakan besar. Yun Feng menatap pohon di depannya. Dia akan berbohong jika dia mengatakan dia tidak tergerak. Dia pasti harus mengambil pohon yang begitu kuat jika dia bisa. Elemen api yang dilepaskan dari pohon asal esensi api ini bahkan bisa menelan energi pertempuran. Itu akan menjadi as in the hole bahkan ketika dia berhadapan dengan pembangkit tenaga listrik. Namun, sepertinya tidak mungkin baginya untuk mengambil seluruh pohon itu sekarang. Sudah takdirnya bahwa dia mengalami sesuatu seperti ini. Jika dia ditakdirkan untuk tidak mendapatkan begitu banyak, dia juga tidak boleh memaksakannya terlalu keras. Yun Feng segera menyesuaikan pola pikirnya. Nenek moyang bangga pada Yun Feng karena memiliki pikiran yang matang. Bagaimana reaksi orang lain ketika mereka menghadapi pohon asal esensi api langka yang hanya dapat ditemukan setiap ribuan tahun? Akan aneh jika mereka tidak mencabutnya. Tapi aku masih bisa mendapatkan sesuatu yang kurang lebih, Yun Feng tersenyum. Dia bukan orang suci. Bagaimana dia tidak melakukan apa-apa ketika dia melihat hal yang begitu kuat? Tidakkah dia akan menyia-nyiakan kesempatan yang dewa berikan jika dia tidak mengambil sesuatu? Haha, nak, tapi ini sepertinya benar-benar disiapkan untukmu. Dua kekuatan elemen diperlukan untuk menyentuh pohon asal esensi api. Yun Feng mengangkat sudut mulutnya setelah mendengar itu. Dia adalah penyihir 5 elemen. Ini disiapkan untuknya. Mendengar instruksi dari leluhur, Yun Feng dengan hati-hati mengerahkan kekuatan elemennya. Pertama, dia menyelimuti tubuhnya dengan elemen air. Warna biru muda muncul di permukaan tubuh Yun Feng. Kemudian, pedang yang dibentuk oleh elemen tanah dipegang di tangan Yun Feng. Dia menggerakkan pikirannya dan sebuah botol kecil muncul di tangannya. Semuanya sudah siap. Yun Feng tiba-tiba melangkah maju dan datang ke akar pohon asal esensi api. Panas yang hampir terdistorsi langsung datang ke tubuh Yun Feng. Mendesis. Suara uap terdengar dari seluruh tubuh Yun Feng. Elemen api yang sangat ganas membuat serangan balik yang kuat saat Yun Feng mendekat. Jika bukan karena elemen air yang melindungi tubuh Yun Feng, dia akan langsung berubah menjadi kerangka. Merasakan pertarungan antara elemen uap dan air, Yun Feng tahu bahwa dia hanya punya sedikit waktu. Lagi pula, elemen air tidak terlalu kuat. Pedang elemen tanah di tangannya dengan cepat menebas kulit pohon asal esensi api. Kulit kayu yang tampak keras mudah dibelah seperti sepotong tahu dan cairan kental yang tidak biasa, yang berwarna merah seperti darah, mengalir keluar dari tempat pemotongan kulit kayu. Nak, ambil itu. Kata-kata leluhur membuat Yun Feng segera bertindak dan dia segera meletakkan botol kecil di tangannya ke kulit kayu. Darah kental perlahan mengalir ke dalam botol dari celah di kulit kayu. Yun Feng juga merasakan energi murni di dalam cairan merah kental dalam sekejap. Ledakan. Sebuah suara keras datang. Yun Feng merasakan getaran di tanah di bawah kakinya dan seluruh gua bergetar. Cairan kental sudah memenuhi botol. Yun Feng tidak mencoba menjadi serakah. Dia dengan cepat menutup botol dan melompat dari pohon. Gua itu masih bergetar terus-menerus,
seolah-olah seekor binatang raksasa yang tidur jauh di dalam tempat ini telah terbangun. Api kecil meraung dengan mulutnya dan cakarnya yang tajam menembus jauh ke dalam tanah. Bulunya yang halus juga berdiri tegak seperti paku saat matanya berkilauan dengan cahaya ganas dan melihat sekeliling dengan waspada. Gua itu masih bergetar dan sepertinya bergetar lebih keras. Suara arus udara bisa didengar oleh Yun Feng. Dia tahu bahwa sentuhan lembut di pipinya berasal dari bakso. Dia mengangkat bakso di bagian belakang lehernya dan mengambilnya di depannya. Seperti yang diharapkan, cakar kecil bakso memegang erat batu seukuran kepalan tangan itu. Untuk apa kamu membutuhkan ini? Yun Feng ingin mengambil batu itu, tapi bakso memegangnya erat-erat dan tidak melepaskannya. Gua bergetar. Yun Feng tidak ingin menanyakan hal lain. Dia baru saja meraih tubuh gemuk bakso dan melompat ke punggung api kecil sekaligus. Little Fire segera mengerti apa yang dimaksud Yun Feng. Tubuhnya yang elegan tiba-tiba melompat dari tanah pada detik berikutnya, bergegas menuju kabut putih tebal di pintu masuk gua. Kamu mendapatkan barang-barangku dan kamu ingin lari. Sebuah teriakan marah bergema di seluruh gua. Little Fire melompat ke udara saat tubuhnya melintas dengan gesit dan mendarat di tanah. Yun Feng, yang menunggangi Little Fire, melihat aliran udara yang menakutkan menembus kabut putih. Tuan, duduklah dengan tenang. Saat api kecil berbicara, tubuhnya melompat dan mendarat terus-menerus, menghindari arus udara yang menakutkan itu. Jejak dalam yang panjangnya beberapa meter tertinggal di tempat-tempat di mana Little Fire menghindar. Yun Feng menyipitkan matanya dan melihat sekeliling gua di punggung Little Fire untuk melihat apa yang menyerang mereka. Apakah tindakannya sebelumnya menyebabkan masalah? Api kecil mendarat di tanah dengan ringan saat tubuhnya dengan cepat berbalik dan hendak berlari ke kabut putih di dalam gua. Namun, suara 3 ledakan terdengar di udara, menghalangi semua jalan keluar Little Fire. Api kecil, turun. Yun Feng berteriak dengan suara yang dalam. Api kecil segera berjongkok dengan patuh dan Yun Feng di punggungnya menghadapi 3 arus udara yang menakutkan itu secara langsung. Bab 152, Pria Misterius 3. Yun Feng menyipitkan mata hitamnya sedikit saat kekuatan mentalnya yang kuat melonjak dengan ganas. Elemen tanah terkonsentrasi muncul di sekitar Yun Feng, dengan kuat menghalangi di depannya dan api kecil seperti perisai. Kamu menggigit lebih dari yang bisa kamu kunyah. Sebuah suara datang dari suatu tempat saat 3 arus udara yang ganas datang ke arah Yun Feng dengan momentum besar sementara Yun Feng berdiri diam di belakang elemen bumi, tidak menghindar dan tidak berlari. Tekanan menyedihkan datang tepat di wajah Yun Feng, seolah-olah udara di sisi ini tersedot dalam sekejap. Yun Feng hanya merasa terengah-engah. Ketiga aliran udara itu melintas ke arahnya dengan kekuatan yang sangat kuat saat Yun Feng mengepalkan tinjunya erat-erat. Kali ini, dia menghadapi serangan yang lebih kuat dari kekuatannya. Nana, bakso berteriak keras dan segera membersihkan tekanan yang menyesakkan di udara. Sebuah bayangan kemudian melompat dari tangan Yun Feng secepat kilat. Tubuh bakso melintas melalui perisai elemen tanah Yun Feng dan berlari keluar. Apa itu menembus perisai? Yun Feng melihat pemandangan itu dengan tercengang. Bahkan Little Fire sangat terpana dan menatap bakso yang sudah terbang keluar. Astaga, apa sebenarnya bakso itu? Melihat bakso bergegas keluar seperti itu, Yun Feng segera melepaskan perisai elemen tanah, tetapi dia hanya pada waktunya untuk menyaksikan makhluk kecil itu menggertakkan giginya, berbenturan dengan suatu tempat di udara dengan sangat kejam. Ledakan, suara teredam datang di udara, seolah-olah ada sesuatu yang benar-benar hancur. Siapa yang merusak perisai luar angkasaku? Setelah teriakan marah, Yun Feng melihat bahwa bakso membuat retakan pada dinding dimensi yang awalnya halus di bagian atas gua dan seseorang tiba-tiba terbang keluar dari celah itu, tampak seperti sedang kebingungan. Nana, tubuh bakso itu seperti seberkas cahaya. Itu sangat cepat sehingga tidak ada yang bisa percaya kecepatan yang dimiliki bakso gemuk. Berhenti. Persetan, berhenti. Orang yang terbang keluar adalah pria paruh baya yang berotot. Sepertinya ada memar di wajahnya, yang seharusnya disebabkan oleh bakso tadi. Menghadapi serangan cepat bakso, pria itu menghindar dengan panik dan pada akhirnya melambaikan tangannya, menembakkan ratusan aliran udara yang dia gunakan untuk menyerang Yun Feng. Murid Yun Feng menyusut tiba-tiba. Dia hendak bergegas, tetapi dia menemukan bahwa tubuh bakso berkedip seperti bayangan hitam.
Itu tidak terluka sama sekali di bawah serangan 100 arus udara. Pria itu tampaknya juga tercengang. Dia hanya melihat titik hitam kecil bergerak di sekitar aliran udaranya dan serangannya sepertinya tidak mengancam sama sekali. Setelah bakso melewati arus udara, wajah kecilnya yang lucu telah berubah menjadi sangat ganas. Nana, itu mengangkat kepalanya dan berteriak dengan keras. Bakso langsung melesat ke tubuh pria itu, sementara pria itu menghindar ke samping dengan panik. Namun, gelombang serangan meatball datang segera. Pria itu hendak menghindari serangan, tetapi dia sudah terkena. Ark, oh, bang. Setelah beberapa bentrokan berturut-turut, pria misterius, yang memiliki momentum kuat sebelumnya, sudah melarikan diri dengan panik saat bakso mengejarnya, terlihat sangat lucu. Serangan arus udaranya tidak bekerja sama sekali. Bakso tidak hanya menghindari mereka semua, bahkan melakukan serangan balik pada pria itu dengan mudah. Yun Feng dan Little Fire seperti orang yang sedang menonton drama. Mereka tampak terhibur saat melihat pria misterius itu melompat-lompat. Brengsek, hentikan ini. Aku akan memberimu batu itu. Aku tidak menginginkannya. Pria itu berlari dengan panik saat dia memperhatikan arah serangan bakso dan berteriak pada Yun Feng pada saat yang bersamaan. Tuan, dia sangat menarik. Little Fire duduk di tanah dengan tampilan santai dan ketegangan dari sebelumnya telah menghilang. Tidak pernah menyangka bakso akan mampu menekan pria ini sepenuhnya. Yun Feng tersenyum dan melihat bakso berlarian di udara, bergerak sangat cepat sehingga dia hampir tidak bisa melihatnya. Dia juga sedikit tercengang dalam pikirannya. Bakso, kembalilah. Bagaimanapun juga, kami mengambil barang-barang seseorang. Petik 2. Apakah kamu mendengar itu? Dia sudah bilang begitu. Berhenti dengan cepat. Aku lelah. Pria parubaya itu berteriak keras, tetapi dia hanya melihat titik hitam melintas ke arahnya. Bang! Setelah bentrokan yang parah, pria itu mencengkeram matanya dengan satu tangan dan berlutut di tanah kesakitan. Yun Feng melihat titik hitam berlari ke arahnya dengan cepat, mendarat di bahunya. Bakso menggosok tubuhnya yang halus ke wajah Yun Feng, seolah-olah menghibur Yun Feng, mengatakan bahwa dia tidak perlu takut dengan itu di sini. Yun Feng tersenyum dan mengambil tubuh bakso. Dia tidak lupa bahwa meskipun menyerang pria misterius itu, cakar kecilnya masih memegang erat batu seukuran kepalan tangan itu. Yun Feng menatap batu itu dengan mata hitamnya, sementara bakso berusaha menyembunyikannya dengan hati-hati. Ia bahkan menggerakkan mulutnya dan berencana untuk menelannya. Apakah ini biji pamungkas? Tanya Yun Feng ragu-ragu, sementara bakso berkedip beberapa kali. Biji pamungkas. Apakah Anda menghina saya? Petik 2. Yun Feng terkejut. Pria misterius itu sudah bangkit dari tanah, tetapi dia terlihat lucu sekarang. Ada lingkaran hitam di sekitar matanya pada wajah yang awalnya garang itu. Yun Feng dengan waspada menatap pria itu. Serangan pria itu memberinya semacam tekanan yang tidak bisa dia tahan. Bahkan jika dia memaksakan dirinya untuk menahan serangan, dia tidak akan berakhir dengan baik, belum lagi pria itu keluar dari dinding dimensi. Jika dia mampu membangun dinding dimensi, dia seharusnya sudah mencapai setidaknya komandan tingkat. Bukankah akan mudah bagi pria misterius, yang setidaknya memiliki level komandan, untuk membunuhnya? Mereka yang berada di bawah level komandan semuanya semut. Seorang prajurit di level komandan bisa melenyapkan master level 9 dengan mudah. Pria misterius itu memandang Yun Feng dengan ketidakpuasan, tetapi tidak membuat gerakan sembrono, seolah-olah dia khawatir tentang bakso di tangannya. Ketika dia melihat Little Fire di samping, dia tidak bisa tidak menunjukkan sedikit ketertarikan di matanya ketika dia menatap Yun Feng. Manusia, apakah kamu seorang pemanggil? Yun Feng sedikit mengernyit. Dia memanggilnya manusia. Mungkin pria misterius ini adalah binatang ajaib. Ketika Magic Beast mencapai level 7, mereka akan dapat berbicara bahasa manusia, dan ketika mereka mencapai level komandan, mereka bahkan akan berubah menjadi bentuk manusia. Api kecil adalah pengecualian. Sebagai binatang sihir bermutasi, itu sangat berbakat dan sedikit lebih baik daripada yang lain dalam hal ini. Bab 153, Pria Misterius 4. Aku tidak tahu kamu begitu mampu. Anda bahkan dapat membuat kontrak dengan binatang ajaib yang bermutasi. Pria itu melirik tubuh Little Fire. Api kecil sedikit gugup tanpa alasan dan tubuhnya segera menegang. Pria misterius itu mengukur Yun Feng beberapa kali dan tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Aku akan memberimu benda itu,
tetapi kamu harus tetap di sini bersamaku sampai aku senang sebagai gantinya. Yun Feng menyipitkan mata hitamnya sedikit saat dia melihat pria parubaya yang licik dan sombong di depannya ini dan tiba-tiba meringkuk bibirnya untuk tersenyum. Dia mengayunkan tubuh bakso dengan tangannya dan tersenyum licik pada pria parubaya itu, yang membuat pria itu tampak sedikit tidak nyaman. Apa sebenarnya batu ini? Pria parubaya itu tertawa terbahak-bahak. Nak, apakah kamu setuju dengan apa yang baru saja aku minta? Yun Feng tidak mengatakan apa-apa. Dia hanya terdiam beberapa saat. Bagaimana jika aku harus pergi? Wajah pria parubaya itu, yang masih tersenyum sebelumnya, tiba-tiba menjadi suram seperti diselimuti lapisan awan petir. Dia mengubah ekspresi wajahnya lebih cepat daripada membalik buku. Aku tidak akan membiarkanmu pergi. Nak, tidakkah kamu pikir kamu bisa melawanku dengan benda kecil itu? Pria parubaya itu berteriak dengan suara yang dalam. Kilatan cahaya keemasan tiba-tiba melintas di matanya yang ganas, begitu cepat sehingga tidak ada yang menyadarinya. Bakso di tangan Yun Feng memegang batu dengan cakarnya. Setelah mendengar apa yang dikatakan pria parubaya itu, wajah imutnya menjadi sedikit ganas. Itu menggertakkan giginya yang tajam dan cerah yang berkilauan dengan kilatan dingin. Yun Feng perlahan membelai tubuh bakso dengan jarinya untuk memintanya diam. Dia berbalik dan melihat kabut putih yang begitu tebal hingga hampir menjadi padat. Tampaknya pria ini benar-benar tidak berencana untuk melepaskannya. Jika itu masalahnya, dia harus tinggal di sini dulu. Dengan pohon asal esensi api di sini, dia juga tidak ingin pergi. Bukankah itu akan sama dimanapun dia berlatih? Pria ini tidak memiliki niat jahat terhadapnya dan lingkungan di sini cukup bagus. Dia tidak akan diganggu oleh siapapun. Jika pria ini memiliki kebaikan yang begitu besar, mengapa dia harus menolaknya? Dia tidak percaya bahwa dia tidak akan memiliki kemampuan untuk mengalahkan pria ini setelah 3 tahun. Yun Feng tersenyum saat dia duduk di tanah, terlihat santai. Pria parubaya itu tertawa terbahak-bahak. Nak, kamu cukup bijaksana. Jika Anda berani menunjukkan sedikit keengganan saat itu, saya akan segera membunuh Anda di sini. Yun Feng tersenyum dan bersandar pada tubuh Little Fire saat dia duduk di sana dengan malas. Tubuhnya yang ramping, wajah dan matanya yang cantik terus mengukur semua yang ada di gua, tanpa kepanikan dan ketidakberdayaan yang seharusnya dimiliki oleh anak seusianya. Pria parubaya itu tampak semakin tertarik ketika dia melihat Yun Feng. Dia melompat di depan Yun Feng, berjongkok sambil tersenyum. Nak, panggil aku paman. Mata Yun Feng tidak bisa membantu tetapi berkedut beberapa kali. Apakah ini semacam godaan yang dibelokkan? Yun Feng memalingkan wajahnya yang tersenyum ke samping dengan lembut. Pria parubaya ini tampaknya memiliki kepribadian yang aneh. Dia mencoba membunuhnya seperti Guntur beberapa saat yang lalu, dan sekarang, dia bersikap ramah padanya. Yun Feng berpikir bahwa pria ini mungkin memiliki disosiasi kepribadian. Ketidaktahuan Yun Feng tampaknya membuat pria itu semakin bahagia, seolah-olah dia telah menemukan mainan yang sangat menyenangkan. Dia bergerak di depan wajah Yun Feng. Nak, panggil aku paman. Nana, bakso berteriak pada saat ini. Ketika Yun Feng melihat ke atas, dia menemukan bahwa bakso sepertinya ingin menelan batu itu, tetapi dia tidak tahu caranya. Kau ingin memakannya. Bahkan tidak memikirkannya. Pria parubaya itu tersenyum dingin dan memandang gerakan bakso dengan jijik. Yun Feng bertanya karena penasaran, apa sebenarnya benda itu? Pria parubaya itu tersenyum lagi. Panggil aku paman dan aku akan memberitahumu. Yun Feng tidak bisa membantu memutar matanya. Nana, bakso melompat ke lutut Yun Feng dengan batu dan menatapnya dengan mata berair, seolah memohon padanya. Yun Feng dengan marah mengangkat bakso di bagian belakang lehernya dengan tangan kecilnya, meletakkannya di depannya saat mereka saling memandang. Apakah Anda mencoba mengorbankan saya untuk batu itu? Bakso berteriak menyanjung. Ekornya yang halus menyentuh punggung tangan Yun Feng dan tubuh kecilnya yang lucu bergoyang sedikit. Postur itu membuat Yun Feng tidak bisa tetap marah bahkan jika dia mau. Kamu, hebat, bakso. Yun Feng berkata dengan lembut sambil menggertakkan giginya. Pria parubaya itu menunggu di sana dengan tatapan puas, seolah-olah dia yakin Yun Feng akan berkompromi. Yun Feng meletakkan bakso dan memalingkan wajahnya yang dingin ke pria parubaya. Ada ekspresi menggoda di wajah tersenyum pria parubaya itu. Yun Feng sedikit menekan kemarahan di benaknya.
Paman. Nak, apa yang kamu katakan? Bicaralah. Pria parubaya itu memiliki senyum di wajahnya, seolah-olah dia mendapat harta karun. Yun Feng mengepalkan tinjunya diam-diam. Paman. Api kecil tidak bisa menahan tawanya dan tertawa terbahak-bahak. Wajah kecil Yun Feng tiba-tiba memerah, tampak canggung, sementara pria parubaya itu tertawa liar dan membelai kepala Yun Feng dengan tangannya yang besar. Dia duduk di sebelah Yun Feng saat tangannya yang besar menyelinap melalui ketiak Yun Feng dan mengerahkan kekuatannya untuk mengangkatnya. Langkah yang hanya dilakukan oleh anggota keluarga ini membuat wajah Yun Feng memerah sepenuhnya. Apa yang kamu lakukan? Turunkan aku. Pria parubaya itu tersenyum lebih bahagia saat dia mengguncang Yun Feng beberapa kali dengan lengannya yang kuat. Yun Feng baru berusia 9 tahun sekarang. Tubuh kecil seorang anak tidak bisa menahan kekuatan pria parubaya sama sekali, jadi dia hanya bisa membiarkannya menggoyahkannya. Nak, aku sangat menyukaimu. Panggil aku paman lagi, haha. Yun Feng memelototinya dengan ganas. Dia adalah seorang psiko, tidak diragukan lagi seorang psiko. Paman Magic Beast, apakah kamu sudah selesai? Turunkan aku. Pria parubaya itu membeku sesaat dan tertawa bahagia lagi saat dia menurunkan Yun Feng. Yun Feng segera mengambil beberapa langkah menjauh dari pria parubaya itu dengan cepat. Kamu nak, kamu tahu aku adalah binatang ajaib. Yun Feng mengangguk. Kamu sendiri yang mengatakannya sekarang. Pria parubaya itu merenung sejenak dengan hati-hati dan masih tidak tahu kapan dia menyelipkan lidahnya. Yun Feng juga agak bingung. Binatang ajaib biasanya membenci manusia. Mengapa yang disebut paman ini menyukainya? Yun Feng tidak tahu bahwa dia pada dasarnya berbeda dari orang biasa. Bab 154, Beberapa Rahasia, 1. Nana, Nana, Bakso berteriak tidak puas, seolah tidak puas dilupakan. Ketika melihat ini, Yun Feng merasa seperti bakso melupakannya setelah melihat batu itu. Paman, sudah waktunya bagimu untuk memberitahu kami tentang batu itu. Pria parubaya itu senang ketika dia mendengar Yun Feng memanggilnya paman secara sukarela. Saat dia melihat bakso memegang erat batu itu, tidak mau melepaskannya, wajahnya yang bermartabat tampak sedikit gembira. Dia mengulurkan tangannya yang besar dan batu yang dipegang bakso langsung lepas, terbang menuju telapak tangan pria itu. Nana, bakso menjadi cemas. Tubuh kecilnya akan segera bergegas ke depan, tetapi Yun Feng menangkap bakso dengan mata tajam dan tangan gesitnya, membawanya kembali. Bakso mengayunkan cakar kecilnya, sementara matanya yang besar berkaca-kaca seperti akan menangis. Ia menatap batu itu dengan kuat dan tidak sabar untuk segera menerkamnya. Pria parubaya itu memegang batu di telapak tangannya dan menggosoknya dengan hati-hati. Tampaknya ada jejak kesedihan di matanya. Batu, ini bukan batu. Yun Feng memegangi tubuh meatball yang terus-menerus berjuang dengan erat saat dia menunggu pria parubaya itu menjelaskan. Pria parubaya itu berdiri dengan beberapa perubahan kehidupan di wajahnya yang bermartabat. Nak, siapa namamu? Yun Feng tetap diam selama beberapa detik. Yun Feng. Yun Feng. Yun, kamu adalah keturunan dari keluarga Yun itu. Mata pria parubaya itu tiba-tiba memancarkan cahaya. Dia menatap Yun Feng dan menatapnya beberapa kali. Yun Feng mengangguk ketika dia bertanya kepada leluhur dalam benaknya, "Leluhur, apakah kamu kenal paman ini?" Leluhur mengamati pria parubaya ini dengan cermat. "Tidak, aku tidak mengenalnya. Nak, pria ini tidak sederhana." Petik 2. Tidak sederhana, tentu tidak sederhana. Bagaimana seorang pria yang setidaknya berada di level komandan dan bahkan binatang ajaib, menjadi sederhana? Pria parubaya itu menatap Yun Feng beberapa kali dengan hati-hati, terutama jari-jarinya. Nak, di mana cincin kontrakmu? Identitas Yun Feng sebagai summoner tidak bisa disembunyikan sama sekali di depan pria ini, tapi dia tidak keberatan. Aku tidak suka memakainya, jadi aku menyimpannya. Pria parubaya itu jelas terkejut ketika mendengar itu. Setelah itu, tawa liarnya tampak mengguncang seluruh gua dan terus-menerus bergema. Nak, kamu benar-benar mirip, sangat mirip. Sama, seperti siapa dia? Yun Feng mengerutkan kening. Paman, kamu masih belum memberitahuku spesies apa kamu. Pria itu melihatnya sepenuhnya, tetapi dia tidak bisa melihat melalui pria ini sama sekali. Perasaan ini memberi Yun Feng ilusi ditekan. Pria itu melebarkan mulutnya dan tersenyum. Jenis. Haha,
Ini pertama kalinya aku mendengar seseorang menanyakan ini padaku. Ketika pria itu berbicara, aura menakutkan perlahan-lahan dilepaskan di sekujur tubuhnya. Aura itu sepertinya memiliki sentuhan energi kuno dan keganasan yang berasal dari darahnya. Tubuh Little Fire sudah mengencang dan cakarnya menggores tanah dengan gugup, merengek pelan dengan cemas. Bakso juga berhenti meronta dan menatap pria di depannya dengan tenang. Napas pria itu menjadi lebih berat dan bentuk binatang yang samar-samar terbentuk di belakangnya. Raungan binatang buas yang sepertinya datang dari suatu tempat yang jauh terdengar tiba-tiba. Yun Feng merasa seperti paman di depannya menjadi sangat tinggi. Semakin banyak emas melonjak di matanya, akhirnya menutupi seluruh bola matanya, dan sepasang mata emas mengkilap muncul di hadapan Yun Feng. Dia adalah naga. Dia bahkan naga emas dengan garis keturunan paling murni di antara naga. Suara leluhur terdengar jelas di benak Yun Feng. Yun Feng segera melebarkan matanya. Seekor naga emas dengan garis keturunan paling murni. Pria parubaya itu melihat ekspresi heran Yun Feng sambil tersenyum. Apakah kamu tahu apa spesiesku sekarang? Saya ingin berubah untuk menunjukkan kepada Anda bentuk asli saya, tetapi tempat ini terlalu kecil. Itu bahkan tidak muat 1/10 dari tubuhku. Naga, salah satu spesies paling kuat di seluruh dunia binatang ajaib. Mereka misterius dan elegan. Mereka tidak peduli tentang hal-hal di dunia biasa dan selalu menjaga wilayah mereka, ditolak oleh manusia. Meskipun ada juga konflik di antara mereka, mereka sangat bersatu ketika mereka bertemu musuh bersama. Jika ras lain menyinggung salah satu naga, mereka akan diburu oleh semua naga lainnya sampai mereka terbunuh. Paman, mengapa seseorang dengan identitas seperti itu ada di sini? Yun Feng juga mengetahui kekuatan pria itu setelah mengetahui identitasnya. Dia adalah naga emas dengan garis keturunan paling murni, jadi dia seharusnya berada di atas level komandan. Haha, berbicara tentang ini, itu semua urusan kita sendiri. Pria parubaya menjawab Yun Feng dengan satu kalimat dan dia tidak mengajukan pertanyaan lagi. Jika pria ini tidak mau membicarakannya, lebih baik dia tidak bertanya. Namaku Ao Jin. Yun Feng tersenyum sedikit. Paman Jin. Ao Jin tertawa lagi. Manusia mengusir naga, tapi aku memiliki kesan yang sangat baik tentangmu. Anda masih muda, tetapi jangan panik ketika sesuatu terjadi. Anda masih bisa begitu tenang dan dewasa di depan saya. Luar biasa. Bahkan anggota muda di antara para naga tidak sehebat dirimu. Apa yang dikatakan Ao Jin benar. Yun Feng hanya tersenyum sangat rendah hati dan tidak mengatakan apa-apa. Bakso di tangan Yun Feng berjuang lagi dan mencoba bergegas ke batu. Dia menangkap bakso. Paman Jin, batu ini seharusnya milik naga. Ao Jin mengangguk dan mau tak mau meremas batu di tangannya. Hal kecil, ini bukan sesuatu yang kamu inginkan. Tubuh bakso yang meronta tiba-tiba berhenti bergerak dan mengedipkan matanya yang besar beberapa kali, seolah tidak percaya. Ao Jin tersenyum. Batu ini adalah harta para naga. Saya hanya akan memberitahu Anda tentang hal itu. Darah leluhur naga disegel di batu yang acuh tak acuh ini, dan darah adalah kunci gudang harta karun naga. Yun Feng mengangkat alisnya dengan lembut dan tetap diam untuk waktu yang lama. Pria parubaya itu memainkan batu di tangannya. Apakah kamu tertarik? Jika Anda memiliki brankas harta naga, keluarga Yun kemungkinan besar akan dapat mendominasi benua timur. Yun Feng sedikit melengkungkan bibirnya saat dia menatap Ao Jin dengan mata jernih. Paman Jin, keluarga Yun harus naik ke puncak dengan kekuatan kita sendiri. Ao Jin mengangguk dengan kilatan emas di matanya. Kamu benar-benar seperti orang itu. Bab 155, Beberapa Rahasia, 2. Yun Feng tersenyum. Hao, apakah itu teman lamamu, Paman Jin? Ao Jin menggelengkan kepalanya. Ketika dia melihat ke atas lagi, ada sedikit jejak nostalgia dan kerinduan di wajahnya. Tidak, aku tidak memenuhi syarat untuk mengenalnya, untuk mengenal summoner ini. Yun Feng menahan napas. Seorang pemanggil yang membuat kontrak dengan leluhur kita, satu-satunya manusia yang bisa keluar masuk negeri naga dengan bebas. Apa yang dikatakan Ao Jin membelah dunia Yun Feng seperti halilintar. Gunung berapi yang tenang di benaknya tampaknya telah retak dan lava yang mendidih menyembur keluar, menyebar ke seluruh tubuhnya. Level summoner apa yang bisa berkontraksi dengan leluhur naga? Seberapa kuat pemanggil untuk bisa berkontraksi dengan naga?
Bahkan leluhurnya pun tercengang. Summoner sangat kuat dan misterius, tetapi membuat kontrak dengan naga bahkan lebih sulit daripada membuat kontrak dengan binatang ajaib yang bermutasi. Bagi para summoner, membuat kontrak dengan mutated magic beast adalah sebuah fantasi dan membuat kontrak dengan dragons adalah sebuah mimpi. Naga yang kuat memiliki tubuh yang kuat dan sihir yang kuat. Setelah mengontrak naga, pemanggil tidak perlu takut lagi dengan binatang ajaib lain dengan level yang sama dan bahkan bisa membunuh mereka dengan melambaikan tangan. Namun, berapa banyak orang yang telah mengontrak naga? Tidak ada orang sama sekali dalam catatan sejarah umat manusia. Itu sebabnya leluhur juga terkejut. Dia tidak tahu ada pemanggil seperti itu, pemanggil yang bisa membuat kontrak dengan naga. Sudah setidaknya 1000 tahun sejak summoner muncul di benua timur. Nak, kamu orang aneh dan pemanggil yang tidak suka memakai cincin kontrak. Kamu dan summoner itu benar-benar mirip, kata Ao Jin. Mungkin dia sangat menyukai Yun Feng karena kepribadiannya agak mirip dengan summoner. Yun Feng tersenyum tanpa berkata-kata. Dia tidak pernah mengira kebiasaannya akan sama dengan legenda ini. Dia hanya ingin menghindari masalah. Tuan, apakah kita benar-benar harus tinggal di sini? Little Fire berkata kepada Yun Feng dalam pikirannya, sementara Yun Feng tersenyum. Pasti ada alasan mengapa Paman Jin ada di sini. Kurasa itu karena kunci itu. Meskipun Ao Jin tidak menjelaskan mengapa dia ada di sini, Yun Feng sudah bisa menebak sedikit. Dia tahu apa status naga emas dengan garis keturunan paling murni di antara naga hanya dengan memikirkannya. Namun, harta karun naga, kunci berangkas harta karun mereka, datang ke sini bersamanya. Apa artinya ini? Apakah naga dibagi? Yun Feng berpikir saat Ao Jin menepuk kepala Yun Feng dengan tangannya yang besar. Saya jarang menemukan manusia yang saya sukai. Nak, jangan pernah berpikir untuk pergi. Yun Feng mengangkat sudut mulutnya dan tidak mengatakan apa-apa. Haruskah dia senang atau sedih karena dihargai oleh seekor naga? Sejak Ao Jin mengaku bahwa batu itu bukanlah sesuatu yang diinginkan Bakso, Bakso dengan cepat melepaskan antusiasmenya terhadap batu itu. Itu duduk di bahu Yun Feng dengan patuh saat tubuhnya yang lembut bergesekan dengan pipi Yun Feng dari waktu ke waktu. Yun Feng, api kecil dan Bakso sudah tinggal di gua ini selama hampir seminggu. Untungnya, ada cadangan material yang cukup, jika tidak Yun Feng akan mati kelaparan. Dalam minggu ini, Ao Jin telah mengamati Bakso beberapa ribu kali dan dia akhirnya membuat kesimpulan. Dia belum pernah melihat spesies seperti itu. Dia ingin mencoba mempelajarinya, tapi dia menyerah pada ide itu pada akhirnya di bawah kecepatan gila Meatball. Setelah Yun Feng bertanya ragu-ragu tentang kekuatan Ao Jin, dia akhirnya mendapat jawaban. Paman Jin, apakah kamu sudah mencapai puncak level komandan? Ao Jin mendengus jijik. Puncak level komandan. Nak, kau meremehkanku. Cedera saya belum sepenuhnya pulih sekarang. Ketika itu terjadi, saya bahkan bisa bersaing dengan seseorang di level Lord. Petik 2. Bersaing dengan seseorang di level Lord. Tubuh Yun Feng sedikit gemetar. Naga begitu kuat sehingga kekuatan mereka telah mencapai tingkat yang menakutkan. Jika mereka menginvasi dunia manusia, manusia tidak akan memiliki kekuatan untuk melawan sama sekali. Nak, aku tahu apa yang kamu pikirkan. Naga tidak tertarik pada wilayah manusia. Ada aturan dan bahkan naga tidak bisa melanggarnya. Aturan? Apa aturan di benua ini? Haha, aku tidak tahu tentang aturan di dunia manusia, tapi aturan di dunia binatang sihir dibagi menjadi beberapa level. Aturan terpenting di antara mereka semua yang harus dipatuhi oleh binatang ajaib adalah bahwa kita tidak boleh menyerang dunia manusia. Setelah mendengar itu, Yun Feng merasa agak tak terbayangkan. Kekuatan keseluruhan dari pembangkit tenaga listrik di dunia manusia dan binatang ajaib berbeda lebih dari satu level. Jika binatang ajaib berlari liar, manusia tidak akan memiliki kekuatan untuk melawan sama sekali. Aturan ini sepenuhnya membatasi binatang ajaib untuk melindungi manusia. Siapa sebenarnya yang menetapkan aturan ini untuk melindungi dunia manusia? Saya juga frustrasi. Manusia begitu lemah. Satu naga sudah bisa meratakan benua timur, tapi ada aturannya. Siapapun yang melanggar aturan akan dihukum. Ada rasa jijik, lalu sedikit kekaguman, di wajah Ao Jin. Yun Feng merenung sejenak. Tiba-tiba, dia ingat bahwa leluhurnya memberitahu dia tentang keberadaan di puncak piramida binatang ajaib. Keberadaan yang disebut legenda di dunia manusia, binatang fantastis.
Paman Jin, apakah Fantastical Beast benar-benar ada? Ao Jin membeku sesaat, lalu tertawa terbahak-bahak. Haha, kenapa, nak? Apakah kamu ingin membuat kontrak dengan Fantastical Beast? Alis Yun Feng tiba-tiba berdenyut. Dia tahu bahwa dia masih tidak memiliki kemampuan ini sekarang, tetapi selama Fantastical Beast benar-benar ada, dia mungkin memiliki kesempatan untuk mengontraknya. Kemungkinan besar kamu bisa membuat kontrak dengan mereka. Summoner itu juga memiliki keyakinan seperti itu, tapi dia mati di tangan Fantastical Beast. Meninggal di tangan binatang fantastis. Jadi, Fantastical Beast benar-benar ada. Ao Jin melihat ekspresi terkejut Yun Feng dan tersenyum bahagia. Karena kamu tinggal untuk menemaniku, aku akan memberitahumu sesuatu yang tidak akan pernah diketahui manusia. Yun Feng segera bernapas dengan tegang. Sesuatu tentang binatang fantastis di dunia binatang ajaib yang tidak akan pernah diketahui manusia. Binatang fantasi memang ada. Mereka ada di masa lalu dan mereka ada sekarang. Mata Ao Jin sudah kembali ke warna normalnya. Ketika dia mengatakan ini, kilatan cahaya keemasan melintas tanpa suara. Binatang fantasi adalah eksistensi seperti dewa di dunia binatang ajaib. Mereka begitu kuat sehingga bahkan naga pun tidak bisa melawan mereka. Bab 156, Beberapa Rahasia 3. 7 elemen sihir, elemen tanah, elemen angin, elemen air, elemen guntur, elemen api, elemen cahaya dan elemen kegelapan, masing-masing memiliki binatang fantastis yang sesuai. 7 binatang fantastis ini adalah raja, 7 raja di puncak dunia binatang ajaib. Fantastical Beast adalah eksistensi yang melampaui segalanya. Bahkan binatang ajaib tidak tahu di mana binatang buas fantastis berada. Setiap kali binatang fantastis lahir, itu menyebabkan kehebohan besar, sama seperti para pemanggil di antara manusia. Ao Jin menatap Yun Feng, sementara Yun Feng mengangguk. Summoner tidak bisa menahan godaan dari Fantastical Beast, seperti pecandu yang tidak bisa menolak obat-obatan. Bahkan jika mereka tahu bahwa mereka akan mati, bahkan jika mereka tahu itu sia-sia, mereka masih bergegas maju tanpa peduli tentang apapun, seperti ngengat yang melesat ke dalam api. Paman Jin, apakah kamu tahu kelompok unsur mana yang dimiliki oleh binatang fantastis yang membunuh pemanggil? Wajah Ao Jin menjadi dingin dan mengandung sedikit ketakutan. Kegelapan. Rumor mengatakan bahwa summoner itu mati di tangan Darkness Fantastical Beast. Jantung Yun Feng tiba-tiba berdebar kencang saat ini. Dia tidak tahu mengapa ada perasaan yang tidak dapat dijelaskan muncul di benaknya, yang membuat darahnya mendidih dengan antusias. Seperti apa Fantastical Beast? Ao Jin tersenyum tanpa berkata-kata. Nak, hanya beberapa pemukul berat di atas yang bisa melakukan kontak dengan binatang fantastis. Saya tidak tahu seperti apa mereka dan saya bahkan tidak bisa membayangkannya. Nana, Bakso berteriak pada saat ini. Ao Jin tiba-tiba menyipitkan matanya dan menatap tubuh gemuk Bakso dengan tatapan menghakimi dari matanya yang garang, seolah-olah dia ingin melihat Bakso sepenuhnya. Itu tidak takut dengan tekanan nagaku. Ao Jin berkata setelah beberapa saat sambil menunjuk Bakso di bahu Yun Feng. Yun Feng menyodok tubuh Bakso dengan jarinya, sementara Bakso menggoyangkan tubuhnya dengan tidak puas dan menggosokkan bulunya ke wajah Yun Feng. Mungkin itu sedikit lebih tumpul. Selain menghabiskan sumber daya saya dan menyebabkan masalah, saya benar-benar tidak tahu apa lagi yang bisa dilakukannya. Ao Jin tersenyum sedikit enggan. Dia melepaskan semua tekanan naganya untuk menyerang Bakso saat itu, semua tekanan naganya. Meskipun dia terluka dan masih belum pulih sepenuhnya, dia sudah berada di puncak level Raja sekarang. Diserang oleh tekanan naga di puncak level Monark, makhluk itu tidak bereaksi sama sekali. Ini benar-benar mustahil. Ao Jin menatap Bakso dan beberapa tetes keringat muncul di dahinya. Kekuatan benda itu berada di atas miliknya. Level di atas puncak level Monark adalah level Lord. Mereka yang berada di level Lord di dunia Magic Beast sudah menjadi sosok yang bisa mengendalikan dunia dengan melambaikan tangan mereka. Apakah hal kecil itu mencapai tingkat seperti itu? Tidak heran itu bisa menghindari serangannya dengan mudah. Tidak heran itu tidak terluka sama sekali. Tidak heran itu bisa menyerangnya dengan mudah. Meskipun penampilannya agak tidak terduga, tes barusan telah membuat Ao Jin menyadari kebenarannya. Apa sebenarnya yang disebut anak itu Bakso? Ao Jin tidak bisa tidak melihat Yun Feng. Mengapa binatang sihir tingkat Lord tinggal bersama manusia seperti ini? Nak,
Ao Jin memiliki kekuatan yang jauh lebih kuat darimu. Anda dapat berlatih dengan nyaman di sini selama periode waktu ini. Itu akan baik untukmu juga. Kata leluhur dengan kata-kata yang tulus. Yun Feng juga setuju. Dia mengeluarkan cairan pekat yang dia ekstrak dari pohon asal esensi api dan dengan hati-hati memberi api kecil beberapa tetes. Little Fire segera bersendawa dalam konten. Tampaknya butuh beberapa waktu untuk mencernanya. Yun Feng juga mengambil beberapa tetes dengan hati-hati dan perlahan mencerna elemen api di dalamnya, berlatih perlahan. Tanpa dia sadari, dia menembus level 8 dalam beberapa bulan. Nak, kamu adalah sesuatu. Anda mencapai level 8 dalam beberapa bulan. Anda dapat dianggap tak tertandingi di antara manusia. Ao Jin memuji Yun Feng dengan murah hati saat dia menutup matanya dan melanjutkan penyembuhan. Dia membuka matanya saat Yun Feng menembus level 8, menatapnya dengan tatapan penuh kekaguman. Paman Jin, bagaimana lukamu? Tanya Yun Feng saat Ao Jin tersenyum. Kenapa? Nak, apakah kamu ingin pergi? Yun Feng tersenyum tanpa berkata-kata saat dia memikirkannya dan cincin kontrak berwarna merah tua muncul di tangannya. Sudah ada tanda api lain di permukaan cincin. Kekuatannya telah meningkat ke level 8 saat ini. Seorang pemanggil level 8. Sihir elemen apinya juga telah mencapai level 8, sedangkan sihir level 4 lainnya telah naik ke level 7. Yun Feng telah mencapai begitu banyak pada usia ini. Dia tidak bisa digambarkan dengan kata, jenius, lagi. Dia adalah jenius di antara para jenius. Level 8, jika Yun Feng terus melaju dengan kecepatan ini, dia akan segera mencapai level komandan. Beberapa bulan berlalu lagi. Sudah 1,5 tahun sejak Yun Feng meninggalkan rumah untuk mencari pengalaman. 1,5 tahun berlalu. Tubuh kecil Yun Feng juga tumbuh lebih tinggi secara bertahap, seolah-olah pertumbuhan tubuhnya juga mencapai kecepatan yang sangat tinggi. Tingginya meningkat perlahan dan wajahnya yang muda dan polos juga berubah dengan beberapa warna cantik. Kadang-kadang, ketika Ao Jin melihat fitur wajah manis Yun Feng, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bergerak untuk sementara waktu. Hubungan antara Yun Feng dan Ao Jin menjadi sangat menarik. Saat Yun Feng berangsur-angsur tumbuh, Paman Jin telah dipromosikan dengan gemilang menjadi Paman Genit. Akhirnya, 1 hari setelah sebulan, teriakan yang menghancurkan bumi tiba-tiba meledak di gua yang dikelilingi oleh kabut putih tebal jauh di dalam celah besar. Saya akhirnya pulih. Hahaha. Yun Feng juga membuka matanya. Tubuhnya yang sudah menjadi lebih tinggi berdiri dengan ringan saat dia melihat pria kekar di depannya ini. Bibir merahnya melengkung perlahan. Sangat baik, dia akhirnya bisa pergi. Haha, putus. Saat suara Ao Jin bergema di seluruh gua, Yun Feng merasa tanah di bawah kakinya mulai sedikit bergetar. Sebuah keganasan yang kuat dan tak berujung melonjak keluar dari tubuh Ao Jin. Yun Feng merasa terengah-engah dan kekuatan mentalnya segera menyembur keluar, menyelimuti tubuhnya dan api kecil. Sejak Ao Jin berbicara, tubuh Little Fire berada dalam kondisi yang sangat ketat. Bahkan dengan perlindungan dari kekuatan mental Yun Feng, api kecil masih merasa tidak nyaman. Pada akhirnya, Yun Feng mengeluarkan cincin kontrak. Api kecil tidak pernah begitu senang dan rela dipeluk oleh cincin kontrak seperti saat itu.